Hiduplah sepasang suami istri yang saling mencintai, yang telah lama merindukan kehadiran buah hati untuk menyempurnakan kebahagiaan mereka. Tahun demi tahun berlalu, harapan mereka nyaris pudar. Namun hati mereka tetap teguh dalam pendirian. Hingga pada tahun ke-6 pernikahan mereka, secercah keajaiban datang menghampiri. Sang istri hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampak kuat. Tetapi di tengah kebahagiaan yang mempuncak, ada sejumput haru yang menyelinap. Karena si kecil lahir dengan keunikan yang tak disangka. Dia tidak memiliki lengan kiri sejak lahir. Keunikan ini membuat pasangan itu merasa khawatir. Namun, kasih sayang mereka terhadap anak itu tidak pernah berkurang. Anak itu mereka beri nama Satria. Mereka membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Tidak pernah membedakannya dengan anak-anak lainnya. Bagi mereka, Satria adalah anugerah terindah yang patut disyukuri. Seiring berjalannya waktu, Satria tumbuh menjadi anak yang ceria dan pemberani. Kekurangan fisik tak pernah menjadi alasan untuk merasa rendah diri. Justru sebaliknya, ia selalu bersemangat menunjukkan bahwa dirinya mampu, tak kalah dengan anak-anak lainnya. Di usia yang baru menginjak 11 tahun, Satria membuat keputusan yang mengejutkan. Ia ingin belajar judo, seni bela diri yang mengandalkan kelincahan dan ketangguhan. Kegigihan serta tekad kuat Satria menarik perhatian seorang master judo tua asal Jepang yang melihat potensi luar biasa dalam diri anak itu. Dengan bijaksana, master tersebut memutuskan untuk melatih Satria. Percaya bahwa semangat pantang menyerahnya akan mengantarkan anak itu pada pencapaian yang luar biasa. Tanpa disadari, perjalanan belajar judo ini membawa Satria ke sebuah kejutan yang luar biasa dan mengubah hidup Satria selamanya. Satria pun mulai belajar dengan master judo itu. Waktu demi waktu ia isi dengan berlatih sebaik mungkin. Namun ada sesuatu yang mengganjal dalam benaknya. Meskipun dia sudah berlatih dengan baik, dia tidak bisa mengerti mengapa setelah 3 bulan berlatih, sang guru hanya mengajarinya satu gerakan saja. "Sensei," Satria akhirnya berkata, "bukankah saya seharusnya belajar lebih banyak lagi gerakan lain?" Gurunya menjawab dengan tenang, "Ini memang adalah satu-satunya jurus yang kamu tahu sekarang. Tetapi percayalah, ini adalah satu-satunya jurus yang perlu kamu ketahui." Tidak begitu mengerti, tapi Satria tetap percaya pada gurunya. Ia pun terus berlatih, hingga beberapa bulan kemudian sang sensei membawa anak itu ke turnamen pertamanya. Tentu ia merasa gugup dan berkecil hati dengan kekurangannya yang tidak memiliki lengan kiri. Namun dukungan kedua orang tuanya di bangku penonton dan kehadiran sang guru telah mengobarkan semangatnya kembali. Kedua orang tuanya di bangku penonton harap-harap cemas. Mereka berpikir jika pertandingan pertama Satria pasti akan sulit. Namun secara mengejutkan, Satria dengan mudah memenangkan 2 pertandingan sekaligus pertamanya dengan mudah. Hal ini tentu membuat Satria dan kedua orang tuanya terheran sekaligus terkejut. Tetapi tidak dengan sang master yang sudah tahu dengan apa yang akan terjadi. Setelah istirahat sejenak,
Pertandingan ketiga si Satria akan dimulai. Pertandingan kali ini terlihat lebih sulit dari sebelumnya. Tetapi setelah beberapa waktu, lawannya menjadi tidak sabar dan tergesa-gesa menyerang. Satria kemudian dengan cekatan menggunakan satu jurus yang ia telah kuasai untuk memenangkan pertandingan itu. Masih takjub dengan penampilannya, para penonton tidak menduga anak yang tidak memiliki lengan kiri itu kini telah berada di final. Hanya gurunya lah yang benar-benar yakin bahwa Satria bisa memberikan perlawanan sengit dan melaju sejauh ini. Kali ini lawannya di final terlihat lebih besar, lebih kuat dan lebih berpengalaman. Untuk beberapa saat, pertandingan terlihat tidak seimbang karena perbedaan postur tubuh yang cukup signifikan. Khawatir Satria akan terluka, wasit memberikan waktu istirahat dan hendak menghentikan pertandingan untuk kekalahan Satria. Karena Satria terlihat tidak sanggup melawan anak yang bertubuh besar itu. Namun di sudut lain, sang sensei menyeru kepada wasit agar pertandingan dilanjutkan. Mau tidak mau, sang wasit pun segera melanjutkan pertandingan itu. Pertandingan pun dilanjutkan. Terlihat Satria terus bertahan dan mencari celah, hingga saat lawannya melakukan kesalahan kritis dengan menurunkan pertahanannya. Satria segera melakukan teknik pamungkasnya dan berhasil mengalahkan lawannya. Dengan bangga dan penuh sukacita, Satria berhasil memenangkan turnamen itu. Dia adalah sang juara. Setelah perjalanan pulang, Satria dan sang sensei mengulas setiap gerakan dalam pertandingan di tempat latihan mereka. Kemudian Satria mengumpulkan keberanian untuk menanyakan apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Sensei, bagaimana saya bisa memenangkan turnamen ini? Padahal saya hanya menguasai satu jurus saja. Barulah sekarang sang guru mengungkapkan rahasianya. Sang sensei tersenyum dan menjawab, "Kamu menang karena dua alasan, Satria," jawab sang guru. "Yang pertama, kamu hampir menguasai salah satu lemparan tersulit dalam judo. Dan yang kedua, satu-satunya pertahanan yang diketahui untuk menghindari lemparan itu adalah lawan harus meraih lengan kirimu. Dan seperti yang kamu lihat, kamu tidak memiliki lengan kiri." Keduanya pun tersenyum lebar, mengetahui kelemahan terbesar Satria kini telah membantunya memenangkan turnamen besar ini. Saudara-saudaraku, seringkali ketika kita memiliki kelemahan, kita cenderung menyalahkan Tuhan, keadaan, atau bahkan diri sendiri. Namun kita lupa bahwa kelemahan tersebut mungkin adalah jalan untuk menemukan kekuatan sejati kita. Dari kisah Satria, kita belajar bahwa kelemahan yang tampak paling besar bisa berubah menjadi kekuatan yang luar biasa, yang pada akhirnya membawa Satria meraih kemenangan dalam turnamen. Jadi mari kita terima dan syukuri segala kekurangan kita. Karena siapa tahu di baliknya tersembunyi kekuatan yang tak terduga. Bagaimana tanggapan saudaraku untuk kisah kali ini? Silakan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video inspiratif berikutnya.